Apa sih itu komunikasi? Secara etimologis, komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari perkataan Latin communis yang berarti sama, communico, communicatio, atau communicare yang berarti membuat sama. Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian atau pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Pada hakikatnya, komunikasi dalam konteks tulisan ini adalah pernyataan antar manusia. Fungsi komunikasi. Yang pertama, pembentukan konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita. Semua itu diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain kepada diri kita. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan sesamanya tidak akan memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah manusia. Yang kedua, menyatakan eksistensi diri. Apabila ingin dipandang eksis di masyarakat atau kelompok, kita harus berkomunikasi. Kita harus mengutarakan siapa diri kita kepada orang lain atau kepada rekan-rekan kita. Selanjutnya, melangsungkan kehidupan. Perilaku komunikasi yang pertama dipelajari manusia adalah melalui sentuhan orang tua pada kita sebagai upaya respons atau keinginan bayi melalui tangisannya. Dengan komunikasi, orang tua mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, dan rasa bangga. Dengan demikian, komunikasi melangsungkan kehidupan dan mewariskan peradaban. Selanjutnya, memupuk hubungan. Melalui komunikasi, kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita dengan cara memupuk hubungan yang hangat dengan orang-orang di sekitar kita. Fungsi berikutnya, mengekspresikan perasaan. Seseorang dapat mengungkapkan perasaannya melalui pesan-pesan verbal dan non-verbal. Fungsi yang terakhir adalah fungsi instrumental. Komunikasi berfungsi sebagai instrumen atau alat untuk menginformasikan pesan to inform, mengajarkan ilmu to educate, menghibur to entertain, mempengaruhi orang lain to influence, mengubah sikap, opini, perilaku, dan masyarakat. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, pengiriman atau komunikator. Yang kedua, penyandian atau encoding. Yang ketiga, pesan atau message. Yang keempat, saluran dan media. Yang kelima, penyandian ulang atau decoding. Yang keenam, penerima atau komunikan. Yang terakhir, umpan balik atau feedback. Proses komunikasi. Proses komunikasi terbagi menjadi dua model, yakni model komunikasi Laswell dan model komunikasi Scrum. Model komunikasi Laswell terdapat beberapa unsur. Yang pertama, who, pengirim atau komunikator atau orang yang menyampaikan pesan atau guru. Yang kedua, says what, pesan atau materi pelajaran. Yang ketiga, on what channel, media atau alat bantu mengajar. Yang keempat, to whom, penerima atau komunikan atau siswa. Yang terakhir, with what effect, dampak atau hasil komunikasi atau hasil belajar siswa. Proses komunikasi selanjutnya dengan model komunikasi Scrum. Berdasarkan model di samping, ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, Scrum memperkenalkan gagasan tentang penyandian atau encoding dan penyandian ulang atau decoding. Yang kedua, model Scrum memperhitungkan pengaruh pengalaman yang dimiliki oleh komunikator dan komunikan dalam mendukung keberhasilan komunikasi.